Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Gua berharap anak-anak dalam keadaan sehat. Hari ini sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar kami belajar. Tuhan tolong kiranya materi yang disampaikan boleh kami mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sebelum memasuki pembelajaran, Bu Ambar ingatkan kepada anak-anak bahwa Bu Ambar juga akan memakai buku paket tema 8. Jadi kepada anak-anak kelas 3 yang belum mengambil buku paket tema 8, silahkan bisa mengambil ke sekolah. Buku ini dipinjamkan dari sekolah dan nanti dapat dikembalikan pada saat penerimaan rapor. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bu Ambar ingatkan kepada anak-anak kelas 3 yang belum melaksanakan absensi, silakan absen terlebih dahulu melalui WhatsApp group. Dan yang sudah absen, Bu Ambar ucapkan terima kasih. Hari ini kita akan masuk ke tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Untuk subtema 1 sendiri ada tema Aku Anggota Pramuka. Coba kira-kira anak-anak kelas 3 sebelum masa pandemi sudah sempat ya mengikuti kegiatan pramuka kan? Nah, kira-kira anak-anak kelas 3 tahu tidak ya apa itu pramuka? Nah, di sini kita belajar bahwa ternyata pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana. Pramuka memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Tahu nggak kira-kira lambang gerakan pramuka itu apa? Padahal kalian setiap hari seringkali memakai baju pramuka, seragam pramuka. Nah, lambang pramuka itu apa? Tunas kelapa. Lalu anggota pramuka itu dapat dikelompokkan berdasarkan usia. Kira-kira kalau anak kelas 3 itu masuk kelompok yang mana ya? Iya, anak-anak kelas 3 masuk ke kelompok pramuka siaga atau kelompok pramuka yang berusia 7 sampai 10 tahun. Lalu untuk apa sih sebenarnya pramuka? Pramuka itu mengajarkan setiap anggotanya untuk selalu bergembira. Semua kegiatan pramuka disampaikan dengan senang dan ada banyak lagu yang bisa dinyanyikan, ada banyak permainan. Dengan mengenal pramuka, maka kalian akan lebih mencintai negara Indonesia dan pramuka sendiri mengajarkan anggotanya untuk menjadi anak yang mandiri. Dan Bu Ambar akan menambahkan sedikit bahwa sebagai anggota pramuka kalian ya, sebagai anak-anak kelas 3 kalian wajib memiliki yang namanya kecakapan umum. Apa sih itu kecakapan umum? Nah, kecakapan umum untuk siaga adalah kecakapan wajib yang harus dipenuhi oleh pramuka siaga. Lalu, apa saja kecakapan itu? Yang pertama, kalian harus memiliki wawasan tentang kebangsaan seperti lambang negara, bendera negara, bahasa, dan lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Apa lambang negara, bendera negara bangsa Indonesia, dan lagu-lagunya. Kira-kira anak-anak kelas 3 tahu nggak ya? Lambang negara Indonesia itu apa? Pancasila. Lalu untuk bendera negara Indonesia merah putih. Anak-anak kelas 3 pasti tahu ya. Lalu untuk bahasanya menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, lagu kebangsaan Indonesia apa yang sering didengar dulu waktu upacara? Indonesia Raya ya. Nah, di sini ada seorang anak bernama Udin yang sudah menjadi anggota pramuka. Kira-kira anak-anak kelas 3 sudah menjadi anggota pramuka belum ya? Tentu saja sudah. Jika sudah berumur 7 tahun sampai 10 tahun, berarti kalian masuk anggota pramuka siaga.
Nah, pramuka juga memiliki tepuk tangan yang khas, disebut tepuk pramuka. Anak-anak kelas 3 bisa tidak ya tepuk pramuka? Nah, itu ada contohnya tepuk pramuka pada halaman 2. Ya. Anak-anak boleh praktek di rumah mencoba tepuk pramuka. Biasanya kalau di pramuka itu sering kali digunakan untuk membangkitkan semangat anak-anak dalam mengikuti kegiatan pramuka. Berikutnya di sini pada halaman 3 terdapat contoh lagu yang berjudul Pantun Pramuka. Kira-kira anak kelas 3 sudah pernah dengar belum ya lagu Pantun Pramuka ini? Nah, kalau belum pernah dengar, Bu Ambar akan membagikan video. Silahkan anak-anak dengarkan lagu Pantun Pramuka berikut ini. Sudah anak-anak dengarkan? Nah, gimana? Sudah tahu lagunya? Sudah hafal? Atau belum? Di sini pantun pramuka dapat dinyanyikan sembari bertepuk tangan. Nah, bertepuk tangan juga dapat menjadi iringan lagu yang sangat menyenangkan. Kegiatan bertepuk tangan, kalau misalnya kalian ingin mengganti selain tepuk tangan, kalian bisa dengan bertepuk meja atau dengan cara-cara lain seperti menggunakan alat musik pukul. Nah, setelah anak-anak mendengarkan video tersebut, kita dapat simpulkan dari kata-kata lagu tersebut bahwa menjadi anggota pramuka harus hemat dan cermat. Anggota pramuka juga harus selalu disiplin. Disiplin dalam berbagai hal, termasuk saat latihan. Biasanya anggota pramuka dilatih untuk mencintai negara Indonesia. Anggota dikenalkan dengan bendera dan lambang negara Indonesia. Dan anggota pramuka juga dilatih untuk lebih mengenal pramuka. Dan anggota pramuka juga dikenalkan dengan lambang gerakan pramuka. Nah, salah satu syarat kecakapan untuk siaga yang wajib dipenuhi oleh kalian pramuka siaga adalah dapat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba anak-anak kelas 3 sudah hafal belum lagu Indonesia Raya? Nah, ini adalah tugas untuk kalian ya. Jadi hari ini tugasnya tidak mengerjakan penilaian harian atau tidak mengerjakan soal. Tapi tugas hari ini dari Bu Ambar adalah silahkan anak-anak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terserah mau pakai iringan atau tidak masalah. Dikirim dalam bentuk video
dan dikirimkan ke nomor sekolah ya. Bu Ambar tunggu sampai besok. Silakan anak-anak mempersiapkan diri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu selain salah satu kecakapannya adalah bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu apa lagi? Nah, kecakapan lain yang harus anak-anak siaga miliki adalah tahu nama bendera kita. Nah, bendera negara kita diberi nama Sang Merah Putih. Kita memberi hormat kepada Sang Merah Putih ketika dikibarkan. Dulu waktu sebelum pandemi, anak-anak kelas 3 kalau upacara pasti saat pengibaran bendera hormat kepada bendera. Coba kira-kira anak-anak kelas 3 bisa tidak ya meniru gerakan menghormat bendera? Nah, ini di sini ada contoh gambar gerakan meniru menghormat bendera. Bu Ambar percaya dan yakin anak-anak kelas 3 pasti sudah bisa, karena setiap hari Senin pasti mengikuti kegiatan upacara. Nah, biasanya kalau kalian mengikuti kegiatan upacara bendera, pasti ada aba-aba terlebih dahulu. Biasanya aba-abanya gimana? Hormat, gerak, gitu ya. Nah, di situ coba perhatikan posisi Udin. Nah, di sini ada contoh gambar anak bernama Udin. Nah, dia saat diminta hormat kepada bendera merah putih. Nah, coba perhatikan tangannya. Ya. Tahukah kamu coba sudut apa yang terbentuk dari gerakan Udin menghormat kepada bendera? Nah, untuk anak-anak lebih tahu, nah kita lihat gambar selanjutnya di bawahnya ini. Nah, ini adalah Udin saat hormat bendera. Nah, ternyata pada saat Udin hormat kepada bendera membentuk satu sudut. Mungkin anak-anak kelas 3 bertanya, apa itu sudut? Nah, sebelum kita mengetahui apa itu sudut, kita bisa perhatikan gambar ini, ya. Kita bisa perhatikan gambar ini. Gambar ini disebut sudut. Garis A dan AC disebut kaki sudut. Sementara garis A ini disebut sudut. Garis A ke B disebut kaki sudut. Dan A ke C juga disebut kaki sudut. Sementara A ini disebut sudut atau titik sudut. Ini disebut titik sudut ya. Nah, untuk lebih jelasnya coba anak-anak perhatikan pada gambar ini. Nah, nomor 1 ya. Manakah yang disebut dengan titik sudut? Nah, titik sudutnya itu di sini. Apakah ini membentuk satu titik sudut? Jawabannya iya. Kenapa? Karena kedua garis yang ada di sini saling bertemu. Lalu yang nomor 2, apakah yang nomor 2 itu disebut sudut? Nah, yang nomor 2 ini bukan ya. Kenapa bukan disebut sudut? Karena dua garis atau dua ruas ini tidak saling bertemu. Lalu bagaimana dengan yang nomor 4? Nomor 4 juga bukan disebut sudut karena dua garis ini tidak saling bertemu. Lalu setelah memperhatikan contoh soal tadi, apa yang bisa kalian simpulkan tentang sudut? Di sini sudut merupakan bangun datar. Sudut dibentuk oleh berapa? Oleh dua garis. Dan posisi kedua garis saling bertemu. Lalu kalau kedua garis itu tidak saling bertemu, apakah disebut sudut? Jawabannya bukan. Lalu apa kesimpulannya?
Sudut adalah gabungan dua ruas garis yang titik-titik pangkalnya bertemu. Atau mungkin anak-anak bisa mengambil pengertian dari yang atas ini. Apa itu sudut? Sudut adalah bangun datar dan sudut dibentuk oleh dua garis yang posisi kedua garis tersebut pangkalnya saling bertemu. Ya, mungkin itu yang bisa Bu Ambar sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Bu Ambar sampaikan. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan tepat waktu. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.